Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayah bunda, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada hari ini Bunda Fatma akan mengajak ayah bunda untuk memahami tahap perkembangan anak. Tentu materi ini adalah sangat umum sekali, yaitu terkait mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Sebelumnya, kita awali dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya itu, ayah bunda, perkenalkan, nama saya Fatmawati Yusuf, tinggal di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kegiatan sehari-hari saya sebagai guru atau pendidik PAUD, dosen PAUD, asesor PAUD, konsultan pendidikan PAUD, narasumber PAUD, dan seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Itu dulu perkenalan saya ya, ayah bunda. Berikutnya, ayah bunda, kali ini Bunda Fatma akan menjelaskan atau menguraikan materi terkait mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Anak usia dini pada umur 0-5 tahun merupakan masa keemasan atau disebut golden age. Kenapa disebut golden age atau masa keemasan? Karena pada usia ini perkembangan otak anak berkembang sangat pesat. Banyak sinaps-sinaps dalam otak anak membutuhkan stimulasi atau rangsangan untuk berkembang lebih baik. Di masa keemasan ini, peran orang tua dan lingkungan sangat penting sekali. Apalagi kita sebagai orang tua perlu pendampingan yang emas bagi perkembangan dan pertumbuhan anak kita. Ayah bunda, setiap anak memiliki keunikan yang berbeda-beda, memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, kebutuhan, karakteristik, dan keinginan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tugas seorang tua adalah memahami perbedaan setiap anak-anak kita. Namun secara garis besarnya ayah bunda, kebutuhan anak usia dini pada dasarnya sama, yaitu kebutuhan ingin disayangi, kebutuhannya terpenuhi, kebutuhannya untuk mendapatkan perhatian, pelayanan, dan kasih sayang. Ayah bunda, dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12-15, Allah memerintahkan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita dengan baik, mencurahkan kasih sayang, perhatian yang cukup kepada anak, mengajarkan kepada anak kita tentang pendidikan tauhid atau mengesahkan Allah. Kita sebagai orang tua harus mampu menempatkan serta menyesuaikan diri kita terhadap kebutuhan anak kita dalam pendidikan anak-anak kita. Tentu sesuai dengan minat, tentu sesuai dengan kemampuan anak kita.
Ayah bunda, apakah ayah bunda sudah mengetahui apa arti tumbuh dan apa arti kembang? Dalam hal ini materi kita adalah tumbuh dan berkembang. Insya Allah Bunda Fatma yakin bahwa ayah bunda mengetahui apa pengertian tumbuh dan kembang itu. Ada baiknya jika Bunda Fatma mengingatkan kembali terkait mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Ayah bunda, pertumbuhan itu merupakan proses perubahan secara kuantitatif pada anggota tubuh. Ini berkaitan dengan besar, jumlah, dan ukuran, dan semuanya itu sebagian besar dapat diamati secara fisik. Misalnya, besar badan, bertambah tinggi, bertambah berat, kemudian jumlah rambut ya semakin bertambah, kemudian ukuran badannya semakin lebar ya, seperti itu. Dan semua pertumbuhan ini sebagian besar dapat diamati secara fisik ya bunda ya. Jadi kita sebagai orang tua dapat mengamatinya setiap hari. Nah, itulah pengertian pertumbuhan. Adapun pengertian perkembangan menunjukkan bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang beraturan dan dapat diramalkan sebagai hasil dari stimulasi atau proses. Perkembangan ini berkaitan dengan perkembangan sosial anak, emosional anak, kognitifnya, perkembangan bahasa, sensori motoriknya, baik motorik halus maupun motorik kasar, perkembangan seni anak. Nah, 6 perkembangan ini ada dalam kurikulum anak usia dini. Diatur dalam Permen nomor 146 tahun 2013. Nah, terkait mengenai perkembangan ini ayah bunda, perlu stimulasi yang hebat dalam proses pematangannya. Artinya, anak kita membutuhkan rangsangan atau perlakuan di mana ayah bunda sebagai pendampingnya setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan main yang dibutuhkan oleh anak. Dan kegiatan-kegiatan main yang hebat itu akan menghasilkan proses pematangan yang hebat juga. Sehingga semua aspek perkembangannya tadi seperti perkembangan sosial, emosional, kognitif, bahasa, sensorimotik, dan seni anak itu berkembang dengan baik sesuai dengan tahap usia anak.
Baik ayah bunda, perlu juga kita sama-sama mengetahui tentang ruang lingkup perkembangan anak sesuai dengan usianya. Perkembangan dan pertumbuhan anak sesuai dengan usianya. Usia PAUD atau anak usia dini dimulai dari 0 tahun hingga 6 tahun. 0 sampai 1 tahun itu disebut dengan infant. 1 sampai 3 tahun itu disebut toddler, 3 sampai 4 itu playgroup, dan 4 sampai 6 tahun itu kindergarten atau taman kanak-kanak. Nah, anak-anak kita berada di usia taman kanak-kanak atau usia 4 sampai 6 tahun. Ini ruang lingkup untuk memahami perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita. Ya, ayah bunda. Baik, ayah bunda. Tentu ayah bunda mengetahui bahwa setiap anak itu memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada anak yang kemampuannya cepat dalam menangkap pembelajaran, di dalam hafalannya, kemampuan berbicara, kemampuan mengulang kalimat, sensori motoriknya halus dan kasar berkembang sangat baik. Tapi ada juga anak yang perkembangan bahasanya masih cadel, ya, tidak jelas pengucapannya, ketika disuruh mengulang kalimat belum mampu, kemampuan short memorinya masih lambat, ya, dalam menyimpan data atau menyimpan informasi dalam otak anak. Nah, ini semua dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal ayah bunda. Faktor internal itu berhubungan dengan bawaan atau gen, ya, dan patologik. Kemudian juga faktor kehamilan seperti nutrisi saat ibu hamil, penyakit bawaan dari ibu, ya, atau pada saat mengandung itu ibu mengalami sakit atau meminum obat, polusi atau udara, ya, cuaca juga sangat mempengaruhi proses kehamilan, sehingga anak yang ada dalam kandungan itu juga terpengaruh dengan kondisi internal tersebut. Sedangkan faktor eksternal ayah bunda, nah ini seperti asupan gizi, penyakit yang diderita oleh anak, ya, kualitas pendampingan kita sebagai orang tua, dan bagaimana kondisi lingkungan. Dan faktor eksternal inilah yang akan kita bahas ayah bunda, khususnya terkait mengenai kualitas pendampingan kita sebagai orang tua di dalam mengkawal atau menggiring pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Berikutnya ayah bunda, sebelum memasuki materi tentang bagaimana kita sebagai orang tua memberikan pendampingan yang hebat untuk anak-anak kita, ayah bunda juga perlu mengetahui, memahami kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak-anak kita secara optimal. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui ayah bunda terkait mengenai kebutuhan dasar anak kita. Yang pertama itu fisik biologis. Nah, fisik biologis anak ini membutuhkan nutrisi, imunisasi, kebersihan diri, lingkungan, kesempatan bermain, dan istirahat ayah bunda, serta pelayanan kesehatan. Ini kebutuhan dasar bagi anak kita. Bunda Fatma yakin kebutuhan fisik biologis anak kita, terutama nutrisi, ya, ini sudah optimal diberikan kepada
anak-anak kita sebagai kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang kedua, ayah bunda, kebutuhan kasih sayang. Nah, kebutuhan kasih sayang ini ayah bunda menciptakan rasa aman, nyaman, anak dilindungi, anak diperhatikan, diberi contoh yang baik, anak didorong, diberi motivasi, diberikan penghargaan ketika anak melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah yang dibutuhkan seorang ibu, seorang ayah untuk memberikan treatment atau cara-cara bagaimana seorang tua itu memberikan kasih sayang kepada anaknya, ya, dengan cara-cara mereka, ya, sehingga kebutuhan dasar anak ini terpenuhi. Kemudian yang ketiga, ayah bunda, adalah stimulasi atau rangsangan, ya. Stimulasi ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungannya, ya. Anak melakukan kegiatan-kegiatan main, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ya, untuk melakukan aktivitasnya. Dan aktivitas yang dilakukan itu tentu melibatkan seluruh panca indera anak. Nah, ini stimulasi juga adalah kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, bagaimanakah stimulasi yang hebat? Ayo ayah bunda kita belajar sama-sama, ya. Baik ayah bunda sudah mengetahui terkait mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, kemudian kebutuhan dasar anak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana pendampingan yang hebat atau stimulasi yang hebat untuk kebutuhan dasar anak kita agar pertumbuhan dan perkembangannya berkembang dan tumbuh secara optimal, ayah bunda. Tentu kita sebagai orang tua memiliki harapan, ya, terkait bagaimana kita telah mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Tentu masing-masing orang tua memiliki harapan yang berbeda-beda. Tergantung harapannya ayah bunda ini bagaimana. Harapan ayah bunda ingin agar anaknya menjadi anak yang hafizah, anaknya mampu menguasai misalnya teknologi, atau anaknya memiliki karakter disiplin, atau anaknya patuh pada orang tua. Itu adalah bentuk-bentuk harapan seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Nah, agar harapan itu bisa terpenuhi atau terwujudkan, nah, tentu membutuhkan kerja keras dari kita sebagai orang tua. Bagaimana memberikan pendampingan yang hebat, bagaimana memberikan stimulasi yang hebat untuk anak kita. Baik ayah bunda, dalam proses pendampingan seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya, tentu akan menemukan kendala-kendala, ya, kendala-kendala terkait mengenai karakter anak kita yang misalnya tidak ingin diajak berbicara dengan duduk saling berhadapan, atau meminta kepada anak waktunya sebentar untuk mendengarkan nasihat ayah bunda, atau anak yang tidak ingin diatur terkait mengenai jadwal
daily activity-nya setiap hari, masih ogah-ogah, masih keinginannya sendiri, atau ketika anak makan, dia masih kebiasaannya itu tidak menghabiskan makanannya, piring, sendok, dan gelasnya masih di atas meja setelah anak makan, minum. Nah, ini semua kendala-kendala atau keluhan orang tua pada saat melakukan pendampingan. Nah, ayah bunda tentu juga memiliki keluhan-keluhan, kendala dalam pendampingan anak-anak kita ya, ayah bunda. Begitupun dengan Bunda Fatma ya. Bunda Fatma memiliki 3 anak yang memiliki karakteristik beda-beda ya. Tentu stimulasinya juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan anak dan karakteristik anak. Yuk ayah bunda, sesi berikutnya adalah kita diskusikan terkait mengenai bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi anak kita. Apakah ini sudah cocok atau ini salah, atau bagaimana cara mengatasi anak yang belum mau disiplin, yang tidak mengikuti contoh yang diberikan oleh orang tua, dan seterusnya ya ayah bunda. Materi ini kita cukupkan dulu di sini terkait mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Bunda Fatma berharap ayah bunda tidak puas dengan materi ini, sehingga senantiasa untuk terus belajar ya, terus menjadi orang tua yang hebat, karena kita masih memiliki anak usia dini ayah bunda, usia golden age yang membutuhkan pendampingan atau stimulasi yang hebat dari ayah bunda. Yuk kita diskusikan bunda di grup telegram kita ya. Insya Allah barakah ayah bunda, dan semoga semua usaha kita ini menjadi ladang pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ayah bunda materi parenting Bunda Fatma pada hari ini. Semoga barakah, dan kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Bunda Fatma sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya sebagai orang tua. Jika ada yang salah dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan ya bunda, itu karena kehilafan saya atau ilmu saya yang masih dangkal ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.